Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat yang selalu ya. Oke, jadi ini adalah minggu pertama kita tentang mata kuliah sistem terdistribusi ya. Nah, jadi selain saya pada minggu ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi, terus aturan-aturan apa saja yang akan berlaku ke depannya selama 14 kali pertemuan ya. Jadi nanti ada UTS dan UAS juga. Nah, untuk yang minggu ini kita ada pendahuluan ya. Nah, ini nama saya sendiri Arski Pradana ya. Jadi prodi dari Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi ya, Institut Sains Bisnis Al-Manhur dan tahun 2021. Nah, ini biodata saya. Oke, nah posisi saya di internal editor. Nanti kalau untuk perlu WA group atau WhatsApp atau chat atau ada pertanyaan, silakan ke nomor 0877 ya 97113655 atau ke email hariski.arip@atmalhur.ac.id ya untuk tugas ataupun nantinya. Nah, untuk aturan dan nilai absensi kehadiran ini minimum 75% ya. Nanti ada tugas kelompok, ada tanya jawab dan kuis ya. Minimum 2 kali. Ada UTS ya, ada pilihan ganda atau esai. Nah, catatan biasanya di situ ada beberapa catatan soft copy slide ya. Fotokopi, terus ada download materi selama perkuliahan. Nah, untuk SAP sendiri, ini RPS sebetulnya ya, saya ringkas. Jadi minggu pertama itu pengenalan sistem terdistribusi, minggu kedua karakteristik, ya, 3 adalah permasalahannya, yang keempat adalah basic design issues, ya. Nah, kelima komunikasi, 6 proses, 7 sistem operasi terdistribusi, 8 file service, 9 adalah name service, nah 10 ada time and coordination, nah 11 adalah share data dan transaction, yang ke-12 adalah distributed database management, 13 adalah processing dan adalah terakhir adalah security atau keamanan. Nah, untuk materi hari ini ya, minggu ini, minggu pertama itu ada namanya definisi sistem terdistribusi. Terus kenapa sih perlunya ada sistem terdistribusi ya? Nah, contohnya sistem terdistribusi dan karakteristik sistem terdistribusi dan adalah model sistem terdistribusi, kelebihan kelemahannya dan permasalahannya. Oke, kita masuk yang pertama ini tipe-tipe sistem terdistribusi ini menurut Enslow tahun 1978. Nah, bisa Anda lihat di depan Anda itu ada gambar grafik ya, di mana itu ada 3 jenis akses atau kegiatan. Adanya kontrol, data dan prosesor ya. Nah, di mana data kontrol prosesor ini fully distributed, artinya secara umum secara lengkap terdistribusikan ya. Oke. Nah, jadi di sini apa sih artinya sistem terdistribusi itu ya? Nah, sistem terdistribusi yaitu sebuah sistem yang komponen yang berada pada jaringan komputer. Nah, komponen tersebut ini saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan saja atau message passing ya. Nah, ada juga yang menurut Cloris tahun 1994. Nah, sebuah DS ya atau biasa dikenal dengan bahasa Inggrisnya distributed system ya. Ini terdiri dari sekumpulan komputer yang mandiri yang terhubung dalam jaringan komputer dan biasanya dilengkapi dengan software sistem terdistribusi. Nah, untuk software sistem terdistribusi sendiri ini dapat mengkoordinir aktivitas masing-masing komputer ya dan melakukan pertukaran sumber daya sistem AW, hardware ya, SW, software dan data. Nah, itu tadi sistem distribusi. Bagaimana dengan kenapa sih sistem distribusi penting? Ya, kita lihat dari 4 aspek ya. Pertama adalah dari sisi performance. Jadi sekumpulan prosesor ini dapat menyediakan kerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Nah, sedangkan dari sisi distributions ini banyak aplikasi ya yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda ya.
Contohnya misalkan aplikasi perbankan komersial. Yang ketiga adalah reliability, ya. Jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, ini tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Yang keempat adalah incremental growth, ya. Nah, ini mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat, ya. Nah, ada juga nanti dilihat dari segi sharing data atau resource. Nah, untuk resource sendiri pengertiannya adalah segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer atau biasa disebut dengan sumber daya lah ya. Nah, biasanya ini meliputi hardware, di mana contohnya ada disk, printer, scanner ya. Ada juga dari software atau berkas, basis data dan objek data ya. Nah, ada juga dari segi communications ya. Ini menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Nah, contoh-contoh sistem terdistribusi apa saja? Pertama, internet. Nah, internet ini merupakan suatu bentuk jaringan global yang menghubungkan komputer dengan satu sama lainnya. Jadi dapat berkomunikasi dengan media ya, internet. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada ISP, distribusi intranet ya. Nah, untuk desktop komputer dia berhubungan dengan ISP ya, atau Internet Service Provider ya. Nah, di sana ada server, nah, ada network linknya. Jadi ada backbone sama satellite link ya. Nah, yang kedua intranet. Tadi internet, sekarang intranet. Apa bedanya? Nah, kalau intranet ini jaringan instalasi secara lokal. Biasanya proprietary atau terhubung ke internet melalui firewall. Nah, terus menyediakan layanan internal dan eksternal ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini adalah bagian dari intranet ya. Di mana di situ ada LAN. LAN itu terdiri dari printer ya atau server ya. Ada web server, ada email server, ada file server juga ya. Nah, terus ada namanya ada desktop komputer ya yang terhubung dengan komputer melalui internet ya. Di sana ada router atau firewallnya juga. Nah, itu rest of internet ya. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah sistem terdistribusi multimedia. Nah, kenapa dikatakan multimedia? Ini biasanya digunakan pada infrastrukturnya internet ya. Termasuk di dalamnya adalah karakteristik. Nah, terus sumber data yang heterogen dan memerlukan sinkronisasi secara real time seperti video, audio, ya, teks multicast ya. Nah, contohnya ada teleteaching tools ya, video conferencing kayak Zoom, Google Meet yang kita sekarang ini ya. Terus ada lagi banyak ya, ada Webex ya, ada video and audio on demand ya, DAD ya, AED ya. Nah, yang keempat ini ada mobile and sistem komputasi ubiquitous ya. Contohnya GSM, handphone seluler kita ya. Nah, itu untuk sistem distribusi. Lainnya adalah resource di share atau biasanya kayak frekuensi radio yang ditalki ya seperti itu. Waktu transmisi dalam satu frekuensi, ini bakar komputer laptop, handheld devices, PDA dan sebagainya ya. Itu contoh sistem terdistribusi. Nah, ini contoh dari salah satunya ya. Untuk mobile tadi ya, ada wireless ya. Ada WLAN, ada home intranet, ada internet. Nah, ini terakhir adalah World Wide Web ya. Nah, www kata orang ya, atau triple W ya. Nah, ini merupakan arsitektur klien atau server terbuka yang terdapat di atas infrastruktur internet. Triple W ini juga merupakan resources ya. Jadi mereka melalui URL ya. Misalnya di situ adalah http www.google.com atau www.atmaluhur.ac.id ya, misalkan atau w3c.org dan sebagainya. Oke. Nah, sejauh ini paham ya apa tentang contoh salah satu dari sistem terdistribusi ya. Nah, bagaimana dengan karakteristiknya sistem terdistribusi itu sendiri? Oke, yang pertama itu namanya no global clock ya. Nah, di mana ini terdapat batasan pada ketepatan proses sinkronisasi clock ya pada sistem distribusi. Dikarenakan asinkronisnya message passing ya. Jadi pada sistem distribusi ini tidak ada satu proses pun yang tunggal yang mengetahui global state system saat ini. Nah, ini biasanya disebut oleh concurrency dan
message passing. Nah, yang kedua ini ada namanya independent failure ya, atau kegagalan independen lah ya. Nah, kemungkinan adanya kegagalan proses tunggal yang tidak diketahui. Nah, terus proses tanggal mungkin tidak peduli pada kegagalan sistem keseluruhan. Nah, itu ada namanya concurrency of components. Nah, jadi di sini beberapa pemakai browser mengakses suatu halaman web secara bersamaan ya. Misalnya bagaimana jika ada operasi update ya. Oke. Nah, untuk modelnya ada beberapa di sini ya. Untuk model sistem distribusi, yang pertama adalah client server. Jadi hubungan antara client dan server. Jadi ini merupakan bagian dari model sistem distribusi yang membagi jaringan berdasarkan pemberi, ya, server, ya, pemberi dan penerima, ya, klien, ya. Nah, ada yang namanya P2P, ya, point to point, ya. Ini merupakan bagian dari model sistem di mana sistem ini dapat sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Nah, ada juga namanya cluster. Jadi adalah gabungan dari beberapa sistem individual komputer, ya. Ini dikumpulkan pada satu lokasi. Nah, contohnya LAN, ya. Misalkan ruang LAN, gitu ya. Bisa sharing ya. Nah, oke. Ini modelnya cuma ada 3 ya, model sistem distribusi. Nah, kelebihan dan kekurangan. Nah, oke, kita bahas dulu yang kelebihannya. Jelas ya. Pertukaran sumber daya. Ya, dia bisa mempertukarkan sumber daya atau prosesor. Adanya pertukaran data, ya. Strukturnya lebih geografis, terus ada penyederhanaan logik ya di sini, terus ada modular, ada reliable, handal ya di sini, dan biayanya relatif murah ya, karena sistemnya tadi terdistribusikan ya. Nah, sedangkan kelemahannya adalah komunikasi bisa membengkak ya biayanya, karena apa? Karena komunikasi kan sharing, karena sering distribusinya maka komunikasinya pun bisa membengkak ya biayanya. Terus ada pemaduan yang sulit dan pembuatan program pun tergolong rumit ya atau lebih sulit. Oke, kelebihan dan kekurangannya. Nah, permasalahannya ini ada 7 ya. Ada namanya heterogeneity atau heterogeneous component, ada keterbukaan openness, ya, ada keamanan atau security, dan ada scalability. Terus ada failure handling, ada penanganan kegagalan. Nah, ada yang tadi yang namanya concurrency of components, dan terakhir adalah transparansi. Nah, ini 7 permasalahan sistem distribusi ini bisa Anda akan kita bahas minggu depannya. Apa dari masalah heterogeneity itu seperti apa, openness-nya seperti apa, security, dan sampai transparansi. Oke, itu saja mungkin materi yang dapat saya sampaikan pada minggu ini. Untuk minggu depan nanti silakan ada saya upload ya tentang permasalahan sistem industri. Nah, sebelumnya saya akhiri ini kalau ada yang mau dipertanyakan silakan lewat WA grup atau nanti lewat Google Classroom ya. Silakan aja nanti atau pas kita live ya, atau pas kita live online ya, kuliah online. Oke, nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa buka videonya ini berulang kali dan pause ya, pelajari lagi lebih dalam. Ini hanya sebatas pendahuluan saja ya, nanti kita akan lebih ke detailnya mulai minggu depan dan seterusnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan terima kasih saya ucapkan. Sampai ketemu minggu depan.